Cek cek cek, 1 2 3, low low low. Penting nggak penting? Pentingin aja lah. Oke, sekarang kita pengen bahas tentang kebenaran. Kebenaran. Perlu nggak sih, penting nggak sih bahas tentang kebenaran tuh? Yang penting nggak penting menurut kita orang penting. Kalau menurut kamu orang nggak penting, ya udahlah gasin aja ya kan. Oke, kenalin dulu nih. Ini abang gua. Siapa namanya bang? Enggak mirip. Iya enggak, maksudnya abang kampus. Abang kampus. Ya ini orang paling slow dan paling susah, nggak susah ya slow aja orangnya. Sumpah jadi dia orang dua ini orang paling slow sedunia menurut gua. Santuy bener anjir, kayak nggak ada masalah hidupnya. Emang darahnya enggak. Siapa bang? Kenalin bang. Nama saya Kunto Jiwosmedia. Siapa itu? Oh, Itu siapa? Kenapa tiba? ya ikhtiar aja, Pak, bisa panggil. Ikhtiar aja ya, ikhtiar aja dulu ya kan. Urusan berhasil apa enggak urusan belakang. Ini harapan orang tua lu kayaknya supaya lu terus berusaha ya bang ya. Iya, besok kalau udah Ya. gede gua ganti nama pokoknya. Apa? Kalau udah gede ya, sekarang belum gede. Berhasil aja udah. Oke. Nah ini ya, lu siapa sih? Lu orang mana? Tawakal. Tawakal. Oke. Tawakal. Kenalin dia Tawakal. Apa sih bacot? Oke, mungkin langsung kita masuk ya, ngobrol-ngobrol santai tentang kebenaran. Maksudnya kita mau bahas kebenaran tuh dari perspektif dari mana? Ya, pertama dari Islam dulu ya. Oke, dari Islam. Siap. Kebenaran menurut Islam. Oke. Jadi kalau kebenaran menurut Islam kan itu misalkan kalau benar, kalau dalam bahasa Inggris kan true, semua juga benar, apapun itu true. Sedangkan kalau dalam Islam itu dibagi 3. Oke. Ada Apa itu? yang pertama itu ada hak, yang Hak. kedua ada sidik, Sidik, terus yang ketiga ada sahih. sahih. Mantap. Gila, agak itu banget mukanya nggak ada ustaz-ustaznya tapi ngerti ya. Aja. Apa tuh bang? Boleh bisa dijelasin nggak? Jadi yang hak itu dilihat dari realitasnya, kenyataannya seperti apa. Contoh, misalkan kamu dari pagi nggak makan, terus perutmu kerucuk-kerucukan, itu kalian nggak harus bikin seminar gitu kan, bahwa ini kenapa, ada pertanda apa, nggak harus kayak gitu. Itu tandanya kalau kalian itu lapar. Itu realitasnya kayak gitu. Hak itu yang lebih ke realitas ya, Kenyataannya. kenyataannya gitu, yang hal biasa lah itu ya. Sebenarnya yang hal biasa. Sedangkan kalau yang sidik itu dia jauh ke, kita ngelihat kebenaran itu dari orangnya, kredibilitas orang yang ngomong itu seperti apa. Iya. Gitu. Misalkan dia seorang kiai, mesti apapun yang diomongkan dia walaupun salah mesti dianggap benar oleh pengikutnya. Sedangkan muka-muka kayak Malik ini itu kan, ya mungkin omongan dia benar tapi ngeliat mukanya secara ini, Jadi salah gue. bisa orang itu nggak yakin. Itu yang dilihat Astaga. dari sidiknya, kredibilitas orang yang ngomong. Gila, muka gue muka pembohong lah. Terus yang ketiga itu yang sahih. Sahih. Ya itu dilihat dari pernyataannya, benar nggak Oke. sih gitu. Kalau pernyataannya memang ya masuk akal dan benar, ya itu ya artinya benar gitu. Jadi kalau dalam Islam itu ada 3. Hak, Ada hak, sidik, sidik, sahih. sahih. Oke. Kalau hak itu realitasnya, kalau sidik itu orangnya atau personnya, sedangkan kalau sahih itu pernyataannya. Berarti tetangga gue tuh selalu benar dia bang. Apa? Namanya Sidik soalnya. Ya nggak juga. Namanya Jadi Sidik. untuk kalian itu, kalau di masalah sahih itu jangan dibiasakan untuk bohong. Oke. Ingatkan. Tak lama-lama, misalnya kayak gini. Misalnya kalian nggak masuk sekali gitu kuliah, nggak masuk sekali kuliah, terus alasan gitu kan, apa bohong itu sama dosen ngechat gitu kan. Ya alasannya sakit, tahu-tahu ntar di jalan ketemu, gimana kan? Itu mesti akan menjadi habit of mind. Oh siap. Jadi akan menjadi kebiasaan. Ketika kalian ketemu dosen, duh katanya sakit, iya pak, gitu kan. Sakit hati. Ini lagi jalan mau ke puskesmas gitu. Nah, ntar ketika ayo anterin aja gitu, daripada kasihan kamu jalan. Enggak pak, ini
deket kok gini. Jadi kebohongan satu akan ditutupi kebohongan lagi yang Jadi lainnya. bakal bohong terus dan lu bakal jadi orang pembohong. Ya, jadi ntar kalau kamu itu nggak bohong, jadi nggak enak gitu, malah kebalik gitu. Misalkan kayak gini, kamu mau masuk sekali, oh ternyata nggak apa-apa gitu kan. Masuk dua kali nggak masuk, oh ya nggak apa-apa. Oh ketika yang ketiga kalinya, oh alah nggak masuk juga nggak apa-apa. Jadi ketika kamu masuk jadi merasa nggak enak gitu, malahan jadi kebiasaan, jadi bohongnya jadi kayak gitu. Jadi yang disebut habit of mind, jadi kebiasaan pemikirannya seperti itu. Tapi Bang, kalau misalnya kita ngeliat dari sidik itu kan melihat dari perkataan ya. Dari orangnya. Sidik ya, sohi maksudnya, yang sohi. Yang sohi kalau misalnya lihat dari perkataannya itu, tapi zaman sekarang itu kalau misalnya lu bukan siapa-siapa, lu berkata-kata itu cuma jadi kentut doang gitu. Ya itu berarti kan ngeliat orangnya, maksudnya kredibilitasnya orang yang ngomong. Misalkan kayak contoh sekarang dari dulu kayak gitu. Ya, contoh Ruhut Sitompul itu kan kayak gitu. Mungkin yang diomongkan dia benar, tapi karena Ruhut Sitompul itu sering kali bohong, ya hasilnya kayak gitu. Jadi meski dia ngomong kebenaran ya nggak dipercaya gitu. Jadi seperti itu. Apa tanggapan lu? Ada pertanyaan. Hah? Apa Menteri kalau bohong kan? Iya. Kalau kita mainin kata gimana? Misal nggak masuk kuliah, kenapa nggak masuk kuliah? Nggak enak badan. Terus ketemu di jalan, lo katanya kamu lagi gimana? Coba cicipin, nggak enak badan saya. Aja. Ya berarti itu sama kayak lu kenapa lu telat gitu kan? Apa namanya? Ya karena nggak tepat waktu. Ya itu sebenarnya jawaban logis saja. Misalkan lu nggak masuk, Bayu nggak masuk. Nah, lu sekelas sama Malik. Nah, ketika dosen lu ngabsen, Malik jawab ada, ya benar. Bayu memang ada, tapi kan secara eksistensinya itu nggak ada gitu. Pemikirannya ada di gua gitu. Kecuali kalau salah, kalau Bayu Malik jawab hadir, itu salah. Tapi ketika Bayu Ada. Malik jawab ada, ya itu benar. Memang ada. Memang secara meski dia iya. kita itu eksistensinya. Oke. Gitu. Tapi Bayu ada. Ini jadi ilmu. ini jadi ilmu untuk les. Harus dipakai sama mahasiswa Jangan dipakai buat ngibulin dosen. Bilang ada. Ya ada ya. Iya, yang mereka semua tahu kalau Bayu itu ada, cuma kan secara eksistensinya. Oke. Itu hadir tidak hadirnya di kelas ya. Siap. Itu kalau misalnya itu kan dari Islam ya, maksudnya kalau misalnya kebenaran dalam sudut pandang filsafat itu gimana? Kalau kebenaran dalam sudut pandang filsafat kan ada 4. Ada empiris, logik, etik sama metafisika. Etik sama metafisika. Rasional masuk ke logik itu. masuk logik. Iya lah, logik sama rasional bedanya. Masuk. Jadi kalau empiris itu ya yang terlihat oleh indera itu, yang bisa dilihat, yang bisa lu sentuh, Bukti nyatanya. yang bisa lu cium. Cium itu bibir apa? Hidung. Kalau hidung, nyium, hidung, kan bibir ya? Dua-duanya. Hah? Nyium apa Bibir dulu? ngecap ya? Nyium. Oh ya, pokoknya itu ya. Jadi menyium. Nah, itu. Kadang lidah deh. Iya. Mencicip itu mah. Ngicip itu mah. Ngicip itu. Nah, itu. Jadi ada empiris, logik, etik sama metafisika. Pokoknya kalau yang empiris itu ya yang terlihat, faktualnya seperti apa gitu. Empiris ya. Iya, yang bisa dijangkau oleh mata, oleh telinga, itu empiris. Terus kalau yang logik, itu yang masuk akal, rasionalitas. Yang kalian itu butuh akal yang sehat. Tuh, contoh akal yang sehat gimana? Berarti dia nggak bisa loh. contoh akal yang sehat, yang tidak sehat kayak gini. Misalkan lu punya pacar lah ya. Gue nggak punya, punya pacar. Terus lu bawa nginep di kos-kosan. Ada. Semalaman. Lu bisa rasionalisasikan itu kan. Kayak contoh, ya kenapa bang gitu kan, ya pacar gua gitu kan, suka-suka gua ngomong sama-sama enak, membahagiakan orang kan ini gitu kan, galbong sama-sama enak. Rasionalisme itu kan akal lu yang keliru gitu, masih pacaran gitu kan, tapi lu bisa rasionalisasikan itu, dan masuk akal gitu. Itu kebenaran logik. Sedangkan yang ketiga itu etik. Nah, kebenaran etik itu
aturan-aturan yang sudah dikonvensi atau disepakati. Terkait konteks berarti. Ya, jadi misalkan masyarakat misalkan di Kemiling punya aturan, nggak usah jauh-jauh, kelas misalkan kelas politik, kelas Malik gitu kan, itu apa? Cewek-ceweknya harus pakai rok panjang, pakai gamis, pakai sepatu, gitu. Harusnya. Ya kan, Harusnya itu. Tapi ketika ada seseorang yang berlainan tidak sepantasnya pakai itu, maka itu sudah melanggar kebenaran etik, berarti sudah dianggap tidak benar gitu. Jadi dia tuh kebenaran itu dihasilkan dari hasil di konvensi, aturan-aturan itu, kesepakatan bersama. Sedangkan metafisika ya kalau metafisika itu maksudnya nyangkutnya ke agama, teologis kayak gitu. Iya. Kalau dibahas secara empiris kadang nggak sesuai lah ya. Ya, kalau dibahas tentang logika kadang sering nggak nyambung gitu, masuk akal. Tapi dilihat dari konteks fungsionalnya gitu, metafisika itu. Contohnya itu kalau metafisika, contoh itu yang zaman dulu itu Ponari. Nah, oh iya, ya kan? Yang itu viral ya. Nah, zaman dulu belum ada sebutan viral sih. Yang bawa apa itu? Batu merah delima. Apa itu? Nah, diuji secara empiris dan logik kan itu nggak masuk akal gitu kan. Masa itu buat nyembuhin penyakit gitu kan. Dipegang, celupin ke gelas, diminum. Tapi memang buktinya secara ininya banyak orang yang datang, terus nyatanya sembuh gitu. Itu Ponari yang sekarang masih ada nggak sih? Masih. Kalau misalnya ada batunya, terakhir diundang hitam putih corona bisa hilang. Ya batunya udah nggak ada katanya. Oh, batunya udah nggak ada. Nah itu kan dilihat fungsinya dari masyarakat itu fungsinya. Sebenarnya metafisika kayak gitu, dilihat dari fungsinya. Emang kalau bahas kayak gitu tuh, kalau teori-teori baru tuh meaningless bahas tentang metafisika. Maksudnya jatuhnya dia ke filsafat spekulasi, karena jatuhnya tuh bakalan spekulasi begitu kalau metafisika itu. Jadi agama juga dilihat bukan dari itunya, bukan dari ilmiahnya atau apanya. Diukur ya nggak bisa, ini nggak bisa. Tapi dilihat dari fungsinya. Gitu. Bagi orang yang mendalami psikologi, itu sugesti aja gitu kan. Bagi orang yang meyakini itu, ya itu pertolongan dari Tuhan. Mantap. Gitu. Ya udah lanjut. Ini aja tadi kan tentang kebenaran etika itu. Ini kan nggak eranya globalisasi nih, postmodernisme. Iya. Nah, jadi di mana karena pesatnya teknologi informasi semakin mudah diakses gitu. Kemudian persepsi orangnya jadi sifatnya universal. Jadi kebenaran etika itu makin lama bersifatnya universal nggak sih? Jadi ya itu sifatnya dinamis. Iya. Setiap zaman. Jadi kalau dulu itu mungkin kalau misalkan di kampung zaman dulu itu kan orang-orang itu pakaiannya rapi, pakai roknya panjang. Kalau ada orang dulu di kampung lewat pakai rok mini atau apa kan langsung jadi stigma buruk. Tapi setelah perkembangan zaman kesini kan semakin berubah, itu sifatnya dinamis kayak gitu. Sama juga kayak si empiris juga kayak gitu. Kebenarannya kayak gitu, dinamis juga. Mungkin ini mungkin korek ini butuh kayak gini, tapi ntar lama-lama dia akan berubah gitu. Misalkan kayak lihat cewek itu saat ini dari jauh cantik, tapi tiba-tiba kalau dilihat dari dekat ternyata itu laki jelek. Itu karena kenapa? Terkadang itu indra itu bisa ditipu. Akal bisa keliru, tapi hati bolak-balik. ya hati juga kayak gitu. Perasaan bisa sentimen gitu Okay. kan. Gitu Masih makanya bolak-balik. ya tadi penjelasan dari saya tuh yang tentang kebenaran jenis kebenaran Islam dan dari secara filsafat itu kan suatu bentuk teori epistemologi atau filsafat keilmuan, dan ditambahkan dengan beberapa penjelasan itu kayak analogi contoh dan lain-lain, itu murni dari perspektif saya sendiri gitu. Ya, apabila ada kekurangan ya saya minta maaf karena namanya manusia terbatas, kadang ada benarnya kadang ada salahnya. Ya, nggak kayak gue banyak salahnya, apalagi di mata wanita. Oh ya Allah.